Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bu Guru di channel For Good Secang. Anak-anak, jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Guru ingatkan kembali, di masa pandemi ini kita jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan setiap hari ketika akan melaksanakan aktivitas dan setelah melaksanakan aktivitas, makan makanan yang bergizi dan gemar berolahraga. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran tema 7 subtema 1 perkembangan teknologi pangan pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan membaca dan mengamati isi teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat mengidentifikasi isi bacaan, menemukan kata yang berkaitan dengan teknologi pangan dengan tepat. Setelah menemukan arti kata yang berkaitan dengan teknologi pangan, menggunakan kamus, siswa dapat menggunakan kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, dengan menyimak cerita guru, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan dari setiap individu dengan tepat. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan jelas dan tepat. Tujuan pembelajaran berikutnya yaitu melalui bermain peran, siswa dapat menyajikan informasi tentang pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan baik. Kemudian dengan melakukan percobaan mengisi benda dengan air, siswa dapat menemukan volume suatu benda dengan satuan tidak baku. Selanjutnya, dengan melakukan percobaan mengukur volume benda dengan menggunakan air, siswa dapat menjelaskan volume suatu benda. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membandingkan volume benda dengan tepat. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja, Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membaca bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Ayo anak-anak, perhatikan cerita berikut ini tentang pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasanya akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengar cerita tadi, selain mendengarkan, kalian juga pasti mengamati atau menemukan hal-hal yang beda dari cerita tersebut. Apakah itu? Ya, tepat sekali. Dari cerita tadi ada beberapa paragraf yang
katanya digaris bawahi. Nah, dari kata yang bergaris bawah itu nanti kalian cari arti katanya di dalam kamus atau menggunakan kamus. Anak-anak, setelah mendengarkan cerita tadi, tentu kalian mengamati tulisan yang ada pada paragraf. Tentu ada kata yang bergaris bawah. Kata yang bergaris bawah itu nanti kalian cari arti katanya menggunakan kamus. Yang bergaris bawah antara lain daya tahan, yang kedua teknologi, yang ketiga pengemasan, dan kedap udara. Silakan nanti setelah mengamati kata-kata yang digarisbawahi pada teks, carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Setelah itu, tulis di bukumu masing-masing. Setelah mencari arti kata, kalian silahkan buat kalimat baru menggunakan kata-kata tersebut. Yang pertama tadi daya tahan, yang kedua teknologi, yang ketiga pengemasan, dan yang keempat kedap suara. Sampai sini paham ya anak-anak? Selanjutnya, simaklah cerita yang akan Bu Guru bacakan tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Bayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual sebagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. "Maaf Benny, aku tidak minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi." "Aku sudah bawa air minum dari rumah," ujar Lani. "Kalau aku lebih memilih minum yogurt Benny," kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja. Ketika kita menghargai perbedaan antara satu sama lain, tentunya kita tetap akan terjalin kerukunan. Itulah manfaat dari kita supaya kita bisa belajar menghargai satu sama lain. Selanjutnya, setiap individu itu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Seperti halnya kalian di rumah pasti memiliki kesukaan yang berbeda dengan kakakmu, dengan orang tuamu, atau mungkin dengan adikmu. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dari ciri-ciri setiap individu, nah di situ sifat tenggang rasa dalam diri kita pasti akan terasa, pasti akan muncul, tidak memaksa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain, seperti tadi cerita Benny dan teman-temannya yang tidak suka susu. Lani membawa minuman dari rumah, kemudian Benny membawa minuman yogurt, sedangkan Udin menyukai susu. Itu adalah contoh kita menghargai keberagaman setiap individu, sehingga memunculkan pada diri kita sifat tenggang rasa. Sekali lagi Bu Guru ingatkan, tenggang rasa adalah menghargai perasaan orang lain. Selanjutnya, setelah mendengarkan cerita tadi, silahkan nanti kalian mencari sekitar 5 orang di sekitar rumahmu atau keluargamu, kemudian ceritakanlah tentang sifat-sifat yang ada pada anggota keluargamu atau temanmu di rumah. Kemudian bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan, nanti silakan tulis di bukumu masing-masing. Kemudian perankan cerita yang telah kamu buat bersama anggota keluargamu atau teman-teman sekelompokmu. Contohnya sudah dicontohkan seperti cerita Siti dan teman-temannya pada cerita sebelumnya. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang volume benda. Volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu.
Penny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Kita perhatikan ada 3 kemasan pada gambar tersebut. Ada kemasan A, ada kemasan B, dan kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Kita perhatikan ya anak-anak. Kemasan A diisi susu yang terdapat dalam kemasan B. Nah, volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Jadi, untuk mengisi susu yang ada pada kemasan A, untuk mengisi menggunakan kemasan B itu membutuhkan 2 kotak atau 2 kemasan. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Kita perhatikan gambar berikut ini berbeda dengan gambar sebelumnya. Yang sekarang kemasan A diisi dengan kemasan C. Ada berapa anak-anak kemasannya? Ya, tepat sekali. Kita membutuhkan 4 kemasan C untuk mengisi pada kemasan A. Jadi, volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka, volume kemasan A, B, dan C tentu saja berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Karena apa? Untuk mengisi kemasan A ternyata hanya membutuhkan 2 kemasan B. Sedangkan untuk mengisi kemasan A, kita membutuhkan 4 kemasan C. Itu artinya kemasan yang terdapat pada B itu lebih banyak daripada kemasan yang C. Nah, karena kalian tadi sudah mempelajari, sudah mengamati, silakan nanti kalian di rumah belajar bersama orang tuamu, lakukan percobaan mengukur volume. Langkah-langkahnya sebagai berikut ini. Yang pertama, kumpulkan botol minum dari setiap anggota keluargamu. Yang kedua, siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Yang ketiga, ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Yang keempat, tunjukkan volume dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Ini contohnya, ada botol Udin berwarna kuning, botol Siti berwarna biru, botol Edo berwarna merah, dan botol Dayu berwarna oranye. Yang terakhir adalah botol Penny berwarna hitam. Selain itu, silakan nanti kalian siapkan gelas ukur untuk mengetahui seberapa banyak volume air yang terdapat pada botol-botol tersebut. Untuk itu, selanjutnya untuk mengerjakan nomor 5 dan 6, nanti kalian kerjakan di buku tulismu masing-masing. Yang kelima, pertanyaannya adalah botol minum milik titik-titik memiliki volume paling banyak. Tentunya kalian tahu ya, yang memiliki volume paling banyak adalah botol, ya benar sekali, botol Dayu. Yang keenam, botol minum milik titik-titik memiliki volume paling sedikit. Kita perhatikan mana botol yang paling sedikit. Tepat sekali, botol yang paling sedikit adalah milik Edo. Bisa ya? Silakan nanti kalian praktekkan di rumah masing-masing. Selanjutnya yang terakhir, membandingkan volume benda. Di sini ada beberapa botol. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 botol. Kerjakan atau praktikkan seperti contoh sebelumnya. Yang terakhir, mengurutkan volume benda cair. Di sini ada 3 kemasan botol susu. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Bisa ya anak-anak? Oke, terima kasih. Silakan kalian praktikkan di rumah. Jika mengalami kesulitan, jangan segan-segan untuk minta bantuan kepada orang tua di rumah. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih setelah kalian mendapat bantuan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.